Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsy rafi'ut darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazul hasna idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatidzah rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita selalu berusaha untuk saling memberikan wasiat nasihat dalam kebaikan dan kesabaran, yang mudah-mudahan dengan itu semuanya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan di dunia ini. Ada sebuah nasihat untuk kita semuanya. Salasu masyakil tuhallu bi salasi wasail. Ada tiga persoalan, tiga permasalahan yang bisa diselesaikan dengan tiga sarana atau tiga wasilah, tiga cara. Dalam hidup ini pasti kita menghadapi banyak sekali persoalan. Persoalan-persoalan itu dalam rangka untuk menguji kedewasaan kita. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa apapun yang ditakdirkan kepada kita, itulah yang terbaik. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan ujian yang diberikan kepada kita itu tidak melebihi dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan cobaan berat kepada kita, kepada manusia, maka yakinlah bahwa kita mampu untuk memikulnya. Dan manusia dalam menghadapi atau dalam mensikapi perbuatan-perbuatannya, sebagaimana pemahaman dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya dalam persoalan takdir ini manusia berada di dua sisi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang mujbar, makhluk yang tidak bisa memilih, yang terpaksa harus menghadapi, dan saat yang sama dia adalah makhluk yang mukhayyar, makhluk yang punya pilihan. Manusia mujbar, tidak bisa memilih pada persoalan af'al idtirariyah, perbuatan-perbuatan yang terpaksa yang dia tidak bisa hindari. Dia diberikan sakit, diberikan musibah, kecelakaan, dan lain-lain misalnya, maka itu tidak bisa dihindari. Dan saat yang lain dia juga makhluk yang mukhayyar. Dia diberikan ruang untuk berusaha, berhati-hati, supaya tidak sakit. Dia dituntut untuk menjaga kesehatannya, menjaga pola makan dan istirahat, serta olahraga misalnya. Kemudian dia dituntut untuk berikhtiar, berusaha dalam hidup ini supaya mencapai kesuksesan. Kalau dia sudah berusaha,
sementara takdirnya belum sukses, ya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu sudah menjadi takdir Allah, apa yang Allah kehendaki itulah yang Dia kerjakan. Kita hanya dituntut untuk berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, di antara persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, contohnya ada 3 persoalan ini, ya. Jadi muskilah kita di antaranya ibtila'u hubbi syahwat, tentang ujian cinta kepada syahwat. Sebagaimana telah kita fahami bersama bahwa penyakit hati ini bermuara pada 2 hal, yaitu yang pertama maradhu syubhat, penyakit yang kaitannya dengan syubhat, kesamaran. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu. Kalau zaman dahulu adalah orang-orang Nasrani yang mereka tidak punya ilmu sehingga tersesat, ad-dhalin, ya. Kemudian yang kedua adalah maradhu syahwat, penyakit syahwat yang biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Kalau pada saat itu adalah diberikan stempel untuk orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga disebut al-maghdub alaihim. Nah, kita yang muslim ini ada sebagian yang mengikuti pola tingkah orang-orang Nasrani tadi dengan tanpa ilmu, dan ada sebagian yang mengikuti pola tingkah orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi mengikuti syahwatnya. Nah, barangkali ada seseorang yang diuji untuk selalu menuruti syahwat kemauannya ataupun keinginannya, hawa nafsunya. Maka al-hal atau solusinya adalah roji' hisabatika ma'as sholah. Kita diperintah untuk melihat kembali sejauh mana interaksi kita dengan sholat kita. Sejauh mana perhatian, evaluasi kita terhadap sholat yang kita lakukan. Khususnya sholat yang wajib, sholat fardu 5 waktu ini. Dalilnya apa? Diingatkan oleh Allah Ta'ala di surat Maryam ayat ke-59 ini. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. Disebutkan dalam tafsir Wajiz, keterangan daripada ayat ini, usai menjelaskan sifat para nabi, rasul dan orang yang mendapat karunia Allah. Pada ayat ini Allah menerangkan balasan bagi orang yang sesat dan ganjaran bagi orang yang bertobat. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti mereka, yaitu generasi baru yang berperangai buruk. Mereka termasuk golongan yang mengabaikan sholat, baik dengan meninggalkannya atau melaksanakannya secara menyimpang dari ajaran para nabi dan rasul. Dan mereka selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya sehingga terjerumus ke dalam dosa. Karena perbuatan dan perilaku mereka yang buruk, maka mereka kelak di akhirat akan termasuk kelompok orang yang tersesat dan mendapat balasan neraka. Jadi kita perlu waspada terhadap generasi pelanjut kita. Gejala-gejala itu sudah mulai muncul. Para generasi milenial, generasi Z, ataupun nantinya generasi Alpha ini dalam persoalan yang sangat mendasar
tentang sholat ini luar biasa tantangannya. Bukan hanya di lingkungan umum, tetapi di sebagian lingkungan pesantren juga terjadi kasus meninggalkan atau mengabaikan sholat ini. Sholat subuh sampai dibangunkan berkali-kali, bahkan sampai syuruk, baru bangun. Jadi kalau mereka yang berada di lingkungan baik, tidak bisa terkondisikan dan belum bisa punya kemandirian untuk melakukan sholat yang wajib ini, bisa kita bayangkan bagaimana mereka nantinya berada di lingkungan yang tidak kondusif ketika sudah kos atau kontrak secara mandiri, jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan saudara besar, saudara-saudaranya. Nah inilah ya, sehingga ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan Nabi Ismail yang saat masih kecil di Mekah yang saat itu masih kondisinya tandus, pertama-tama yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim adalah supaya generasi yang ditinggalkan ini generasi penegak sholat. Di surat Ibrahim 37 Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tandus, tidak ada pohonan sama sekali. Tetapi yang diminta Nabi Ibrahim bukan soal materi lebih awal ataupun sumber air atau yang lainnya. Yang pertama-tama diminta oleh beliau adalah Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, jadikanlah mereka itu generasi yang menegakkan sholat. Itu permintaan pertama dari Nabi Ibrahim. Karena sholat ini parameter ketakwaan seseorang. Ketika seorang ini menegakkan sholat dengan baik, maka mereka adalah pribadi-pribadi yang muttaqin. Dengan takwa itulah Allah Ta'ala memberikan solusi. Wa mattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa maka diberikan solusi dan diberikan rizki yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian di tafsir analitis atau tahlilinya tentang ayat ini, Allah menerangkan bahwa banyak di antara orang-orang datang kemudian sesudah meninggalnya para nabi dan rasul yang disebutkan pada ayat-ayat yang lalu, menyimpang dari jalan yang lurus. Meninggalkan ajaran yang dibawa para rasul sebelumnya, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan sholat dan selalu memperturutkan kehendak hawa nafsu dan dengan terang-terangan melanggar larangan Allah seperti meminum minuman keras, berjudi, berzina dan mengadakan persaksian palsu. Mereka ini diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. Kepada mereka akan ditimpakan kecelakaan dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sehubungan dengan ayat ini, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan datang suatu generasi sesudah 60 tahun mereka melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka orang-orang ini akan menemui kecelakaan dan kerugian. Kemudian datang lagi suatu generasi, mereka membaca Al-Quran, tetapi hanya kerongkongan mulut saja, tidak masuk ke hati, dan semua membaca Al-Quran. Orang mukmin, orang munafik, dan orang-orang jahat dan fasik tidak dapat lagi dibedakan mana orang mukmin sejati dan mana orang yang berpura-pura beriman. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini.
sebagaimana tersebut di atas. Uqbah bin Amir meriwayatkan pula bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, akan rusak binasalah sebagian dari umatku yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapakah ahlul kitab Rasulullah? Beliau menjawab, mereka ialah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Lalu siapa pula ahlul laban itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka ialah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Demikian nasib orang-orang yang melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu dan menyia-nyiakannya, mereka pasti merugi meskipun yang mereka derita tidak dapat dilihat dengan mata dan pasti akan menerima balasan yang setimpal di akhirat. Di sini tampak dengan jelas bahwa sholat yang telah menjadi syariat semenjak Nabi Ibrahim adalah amat penting sekali dan tidak boleh disia-siakan apalagi ditinggalkan. Diriwayatkan Nabi Muhammad bersabda yang artinya sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadama faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikannya maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama. Inilah peringatan poin yang pertama, kalau ada persoalan pada manusia terkait dengan hubbus syahwat, cinta untuk memperturutkan syahwat hawa nafsunya, maka yang dilihat pertama kali adalah bagaimana kualitas sholatnya. Iqamatus sholatnya bagaimana. Allah mengatakan iqamatus sholat dalam perintah-perintahnya bukan semata-mata mengerjakan sholat, karena menegakkan sholat ini jauh lebih berat, yang akan memiliki dampak tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu sholat yang bisa berdampak kepada seseorang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, itu adalah sholat yang betul-betul berkualitas, bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Inilah poin pertama yang menjadi evaluasi kita semuanya. Kemudian, di antara persoalan yang bisa kita lihat dalam kehidupan, al-ihsas bisyaqa wa adamit taufiq, yaitu merasa menderita, sengsara, dan tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Ta'ala. Maka apa solusinya? Roji hisabatika ma'a ummika. Coba lihat kembali bagaimana interaksi kita bersama dengan ibu kita, orang tua kita, khususnya ibu kita ini. Dasarnya surat Maryam 32, yaitu di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang diberikan kemampuan bicara saat masih di buayan ibunya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Isa yang masih bayi menjelaskan lebih lanjut bahwa Allah memerintahkan kepadanya supaya berbakti kepada ibunya, tunduk dan selalu berbuat kebaikan kepadanya. Ucapan ini menunjukkan pula kesucian Maryam, karena apabila tidak demikian maka Nabi Isa tidak akan diperintah untuk berbakti kepada ibunya. Keterangan selanjutnya, Isa mengatakan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong karena aku selalu taat menyembah Allah, dan tidak pula menjadikan aku seorang yang celaka karena aku selalu berbuat baik kepada ibuku. Jadi ada dua poin di sini yang masing-masing terkait dengan sebab akibat. Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada Nabi Isa alaihissalam
supaya selalu taat kepada Allah, sehingga menjadikan beliau memiliki sifat yang tawadhu, yaitu rendah hati di hadapan orang lain, tidak sombong. Kemudian Allah Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Isa supaya berbuat baik kepada ibunya, yang dengan itu sehingga Nabi Isa tidak mengalami penderitaan ataupun celaka ini. Itulah hubungan sebab akibat ini ya. Jadi ketaatan itu adalah perbuatan manusia yang kita bisa memilih tadi, sedangkan dampaknya dia dijadikan tidak sombong itu adalah merupakan hasilnya yang Allah takdirkan kepadanya. Berbuat baik kepada ibu itu adalah ikhtiar, af'al ikhtiariyah, perbuatan manusia yang kita bisa memilih, sedangkan penderitaan, syaqqa, itu adalah dampak atau akibatnya. Nah, seperti itulah. Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah ada keterkaitan antara sebab dan akibat. Jadi kalau selama ini ada persoalan ya terkait dengan hidup, ada kesengsaraan ataupun ada penderitaan yang di situ mengakibatkan kegalauan dan lain-lain, maka perlu dilihat sejauh mana ihtiram, interaksi kita kepada ibu. Kalau masih hidup berarti ihtiram, penghormatannya secara fisik. Tapi kalau sudah meninggal, ya berarti penghormatannya secara maknawiyah dalam bentuk doa-doa. Sudah berapa banyak kita mendoakan untuk orang tua, khususnya ibu kita. Apakah setiap waktu, setiap sholat, setelah habis sholat, apakah kita pernah bersedekah misalnya atas nama ibu kita yang sudah almarhumah, apakah misalnya kita kalau ada kesempatan mengumrohkannya atau menghajikannya misalnya, Allah alam, itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Jadi yang jelas di sini evaluasinya pada interaksi seseorang dengan ibunya. Kemudian persoalan yang dihadapi oleh manusia di antara dalam hidup ini, al-ihsas bil iktiab wal-dhanki, yaitu dia merasa depresi ataupun himpitan, sumpek dalam kehidupan ini. Maka solusinya adalah roji hisabati kama al-Quran. Coba lihat kembali bagaimana interaksi seorang itu bersama dengan Al-Quranul Karim. Sejauh mana dia dekatnya dengan Al-Quranul Karim. Dalilnya yaitu surat Toha ayat 124 ini. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kelanjutan dari ayat ini adalah Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah. Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami di dunia bisa melihat. Maka Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Hal itu dikarenakan telah datang kepadamu ayat-ayat kami, Al-Quranul Karim, pada saat kamu dulu di dunia, fanasitaha, engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka seperti itulah kami melupakanmu saat ini. Pada ayat ini Allah memberi peringatan dan ancaman bagi mereka yang berpaling dari petunjuknya, andikri, dari peringatan ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dan enggan mengikuti petunjukku, maka sungguh dia akan mendapat balasan dengan menjalani kehidupan yang sempit
sehingga selalu merasa kurang meski sudah memperoleh banyak rizki di dunia. Dan kami akan mengumpulkannya kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta, sehingga tidak dapat meniti jalan ke surga. Allah menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran tidak mengindahkannya dan menentang petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya, maka sebagai hukumannya, dia akan selalu hidup dalam kesempitan dan kesulitan. Dia akan selalu bimbang dan gelisah, walaupun dia memiliki kekayaan, pangkat, dan kedudukan, karena selalu diganggu oleh pikiran dan khayalan yang bukan-bukan mengenai kekayaan dan kedudukannya itu. Dia akan selalu dibayangi oleh momok kehilangan kesenangan yang telah dicapainya, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian dan kerugian dalam masyarakatnya. Kemudian di akhirat nanti, ia akan dikumpulkan Allah bersama manusia lain dalam keadaan buta mata hatinya. Sebagaimana dia di dunia selalu menolak petunjuk-petunjuk Allah yang terang, benderang, dan memicingkan matanya agar petunjuk itu jangan terlihat olehnya, sehingga ia berlarut dalam kesesatan. Demikian pula di akhirat, ia tidak dapat melihat suatu alasan pun untuk membela dirinya dari ketetapan Allah yang Maha Adil. Kita berinteraksi dengan Al-Quran yang paling tidak dengan 5M ya, ada membacanya, menghayatinya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Itu di antara konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran. Nah, orang yang al-hajru bil Quran, yang meninggalkan atau menjauh Al-Quran, itu berarti dia enggan. A'radu an dzikri tadi. Dia berpaling dari peringatanku. Al-Quran adalah peringatan yang di situ berisi rambu-rambu aturan hidup dari Allah Ta'ala. Orang yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, pengakuan secara zahir, secara lisan, tetapi dia tidak pernah membuka, berinteraksi, dan membaca kitabnya ataupun firmannya, surat cinta dari Allah Ta'ala, maka berarti pengakuannya itu pengakuan yang bohong, yang tidak sesuai dengan realita. Maka bisa jadi itulah yang menjadikan seseorang menderita dalam hidupnya, depresi, ya. Jadi dia tidak merasa, tidak mendapat ketenangan, ya. Karena kunci ketenangan itu dari berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir ini bentuknya macam. Di antara yang utama adalah, yang afdal adalah dengan tilawatul Quran. Karena disitulah kita akan banyak membaca lafzul jalalah, sifat-sifat Allah Ta'ala yang bisa membuat hati kita tenang, hati kita menjadi rindu kepada Allah Ta'ala. Di sana ada kisah-kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran. Di sana ada perintah, ada larangan, ada surga, ada neraka, dan lain-lain. Baik, itulah ini yang terakhir tentang penjelasan dari ayat tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang berpaling dari ajaran Allah itu memang menjadi buta panca indera, tidak melihat suatu apapun sebagai tambahan siksaan atasnya. Seseorang yang buta dikala terjadi huru-hara dan malapetaka akan lebih kalang kabut pikirannya, karena tidak tahu apa yang akan dibuat dan tidak tentu arah yang akan dituju untuk menyelamatkan dirinya, karena tidak melihat dari mana datangnya bahaya yang mengancam. Tetapi sesudah itu matanya akan menjadi terang kembali karena melihat sendiri buku catatan amalnya dan bagaimana hebat dan dahsyatnya siksaan neraka. Sebagaimana tersebut dalam
Ayat 53 surat Al-Kahfi, wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jadi sebelumnya mereka buta, akhirnya bisa melihat kembali. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, jadi itulah orang-orang yang durhaka itu melihat langsung bagaimana pedihnya azab neraka itu. Ada sebuah faedah atau hikmah ya dari kisah seorang remaja dari Mesir, penghafal Quran yang kebetulan dia ini sejak kecil buta matanya, tetapi semangat untuk menghafal Quran luar biasa. Dia biasa diantar oleh ayahnya naik motor dan sering murojaah ya di atas motornya, dan akhirnya alhamdulillah berhasil menghafal 30 juz bersama dengan seorang syekh, ya berguru pada seorang syekh. Maka ketika diundang dalam sebuah stasiun televisi, ya, nama remaja ini Mu'ad. Mu'ad, apa motivasimu menghafal Quran? Kondisimu kan tidak bisa melihat seperti ini, buta. Ya, maka Mu'ad ini menjawab dengan surat Toha ini, bahwasanya aku di dunia Allah takdirkan buta, dan aku tidak ingin nanti di akhirat menjadi orang yang buta. Yaitu dalilnya tadi ya, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu kalau aku tidak dekat dengan Al-Quran, maka aku khawatir jangan-jangan nanti di akhirat dikumpulkan dalam kondisi buta juga. Jadi tidak ingin dibangkitkan dalam kondisi yang buta. Terus pertanyaan yang lainnya, apakah engkau sedih ditakdirkan tidak bisa melihat seperti ini? Kata Mu'ad, saya ridho ya, menerima takdir Allah Ta'ala, dan saya mengambil hikmahnya. Berarti pada saat nanti saya dihisab di akhirat, nikmat tentang mata itu sudah lewat. Kalau orang-orang yang bisa melihat itu di akhirat mempertanggungjawabkan tentang nikmat mata digunakan untuk apa, karena saya buta, maka tidak ada pertanyaan tentang mata. Saya telah terlewat, berarti itu meringankan hisab saya di akhirat. Insya Allah itulah sebuah jawaban yang sangat tegar ya dari seorang remaja Ahlul Quran yang mencerminkan keimanannya dan ridho kepada takdir Allah Ta'ala, mengambil hikmah yang positif dari segala yang beliau dapatkan ini, yang tentunya ini menjadi peringatan ya, pelajaran bagi kita semuanya. Inilah ya, 3 contoh yang bisa kita ambil hikmah, bagaimana seseorang mendapatkan persoalan dalam hidup ini dan bisa kita kiaskan ke yang lainnya. Intinya adalah solusinya itu kembali kepada kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan yang interaksi kita hablum minallah, ataupun kebaikan kepada sesama manusia, terutama kepada keluarga terdekat kita dan lebih khusus kepada orang tua kita. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.